preparing to live streaming. Oke, Pak. Oke, udah streaming nih? Sudah. Oke, kalau gitu kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini ya, di malam Minggu yang cukup cerah, sehabis hujan ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat di sini bertemu secara daring dalam workshop MicroPython ya. Kemudian salawat beri salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wasallam Muhammad. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta semua ya. Walaupun mungkin jumlahnya yang tertarik mungkin banyak, tapi mungkin karena cobaan malam Minggu. Tapi jangan khawatir, materinya ini tetap bisa ditonton di luar jam ini karena kita akan upload ini sedang streaming di YouTube sehingga tetap akan tayang di sana gitu ya. Jika ada yang tidak paham mungkin bisa ditonton lagi video-videonya. Nah, bagi yang streaming itu bisa berkesempatan mungkin bertanya langsung terkait materi yang disampaikan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak paham bisa kita diskusikan di sini. Minggu lalu kita sudah masuk ke pertemuan pertama ya. Mungkin bagi yang ketinggalan sekilas kita gambaran besarnya adalah minggu lalu kita mengenal bagaimana sebenarnya konsep dari MicroPython itu ya, bagaimana dia digunakan pemrograman MicroPython untuk sebuah perangkat yang kemarin itu dicontohkan kalau nggak salah ESP32 ya dan Raspberry kalau nggak salah ya, Raspberry. Karena dia harus arsitekturnya 16 bit ke atas, jadi mungkin suatu saat akan bisa diimplementasikan ke Arduino, tapi saat ini yang kita akan bahas itu masih yang arsitekturnya 16 bit ke atas ya. Jadi kita mengenali bagaimana dasar-dasarnya, bagaimana memprogramnya menggunakan MicroPython, lalu kita lihat juga bagaimana instalasinya dan seterusnya. Hari ini kita akan masuk beberapa pemrograman dasar, kita akan mengenali variabel, beberapa tipe data, ya. Sebenarnya sangat dasar sekali materinya. Diharapkan dengan mempelajari itu kita bisa membuat program-program dasar. Lalu kita, jika waktu memungkinkan nanti kita akan coba pemrograman interaksi menggunakan GPIO dan komunikasi WART, ya WART. Itu mungkin sekilas pertemuan kita hari ini, ya. Untuk tidak memperpanjang, saya persilakan kepada narasumber kita Pak Oktav untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Aulia. Baik rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang MicroPython on ESP32. Ya. Hari ini kita akan mengulas tentang variabel dan tipe data yang sering digunakan di dalam MicroPython. Sebetulnya MicroPython ini kan kemarin sudah pernah digambarkan ya, MicroPython ini gambaran dari bentuk minimum ya dari Python 3. Dan MicroPython ini ya jadi sifatnya seperti pemrograman Python. Ya, jadi pemrograman Python ini bukanlah sebuah program yang sifatnya bertipe static statically ya atau statistik ya, tapi lebih kepada objek oriented di situ. Jadi tidak membutuhkan sebuah pendeklarasian variabel yang begitu panjang, cukup sederhana. Nah, bahasan kita hari ini yaitu tentang, saya share screen dulu.
Nah, ini. Variabel dan tipe data. Sebetulnya variabel dan tipe data ini hampir setiap program merupakan sebuah konsep dasar ya di dalam pemrograman. Jadi kalau kita berbicara variabel ini merupakan sebuah, kalau di MicroPython ya, adalah sebuah lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan nilai. Jadi kan minggu kemarin bahwa di dalam microcontroller itu ada ROM dan RAM, di mana ROM itu atau biasa disebut dengan flash. Setiap program yang kita buat ini kita simpan di lokasi memori ROM. Tetapi untuk yang variabel ini karena sifatnya ini berubah di mana ketika tidak ada tegangan data yang tersimpan di RAM ini akan hilang ya. Jadi lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu pertama variabel dan tipe data, kemudian GPIO dan komunikasi UART nanti kalau ada waktu, karena waktu kita cukup 1 jam saja setiap pertemuan ini, jadi ya harap dimaklumi, dan nanti kita akan praktek. Ya, ini yang bahasan minggu lalu. Jadi ESP32 microcontroller 32 bit ya. Terus kemudian MicroPython ini adalah bahasa Python 3 yang disederhanakan untuk lingkungan terbatas. Jadi lingkungan terbatas ini maksudnya ya microcontroller itu sendiri yang memiliki ROM kapasitasnya terbatas, RAM-nya terbatas gitu ya. Jadi cara memprogram MicroPython ada dua, yaitu save file dengan cara save file dan REPL ya, melalui istilahnya terminal atau command line-nya ya. Saya harap rekan-rekan bisa mengikuti ini, sudah mempersiapkan misalkan software-nya ya. Kita menggunakan Tony IDE untuk IDE environment-nya. Nah, agenda kita yaitu variabel dan tipe data, konversi ke tipe data bagaimana di dalam MicroPython. Variabel itu merupakan lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan nilai. Nah, kalau di MicroPython, di sini variabel, ya ini sintaknya ya, ini adalah nama variabel. Variabel ini adalah namanya, nama variabel, kemudian sama dengan nilai yang disimpan. Ya. Apakah nilai yang disimpan itu berupa string, integer, atau floating, dan lain sebagainya. Jadi si MicroPython ini sudah langsung dapat mengenali ininya ya. Sudah langsung dapat mengenali tipe-tipe datanya nanti. Nah, misalkan di sini beda dengan bahasa C atau yang digunakan di dalam framework-nya Arduino. Ketika kita ingin mengisikan tipe data float, berarti kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu, ya, mendeklarasikannya di atas ya biasanya. Apakah ini variabel X misalkan dengan nama X itu variabel integer berupa integer, floating, atau karakter. Nah, itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Tetapi beda dengan yang ada di MicroPython ini. Misalkan kita punya variabel panjang ya. Panjang ini sama dengan 100. Berarti tipe data ini adalah integer. Ya, cukup diketikkan saja. Dia langsung mengenali si MicroPython-nya sudah langsung mengenali. Nah, lebar sama dengan 21,5, ini berarti tipe datanya floating. Nah, kalau dia string atau karakter harus ada tanda petik di atasnya. Ya. Nah, ini cukup mudah.
Jadi si MicroPython langsung dia dapat mengkonversikan, karena kemudahan di MicroPython ataupun Python ini sebetulnya kita sudah dimudahkan untuk dapat memahami secara langsung ya, kayak bahasa kita belajar bahasa Inggris lah istilahnya. Kita ketikkan, dia langsung bisa muncul, ketikkan muncul ya. Kita cobakan misalkan. Jadi jangan lupa dicolokkan terlebih dahulu ISP-nya untuk berinteraksi dengan ESP32-nya, MicroPython dan ESP32. Saya share dulu ininya ya. Share screen. Nah ini. Nah, di sini ada halaman Tony IDE-nya ya. Di dalam Tony IDE-nya ini kita lihat di situ bahwa yang tampil di sini kurang besar ya. Di bagian sel ini kan belum terkoneksi dengan ISP. Karena kita akan memprogram MicroPython itu menggunakan fungsi-fungsi data, tipe data ini di ESP32, otomatis Tony IDE-nya ini harus disambungkan terlebih dahulu ke laptop ya, ke ESP-nya. Ini ada yang kurang. Harus tergabung itu dia. Nah ini. Kalau sudah muncul MicroPython versi 1.12 ini, berarti si IDE ini sudah terkoneksi dengan ISP-nya. Nah ini ISP pada gambar yang kecil itu, pada bagian kolom kanan atas itu ESP-nya ya. Ini sudah tersambung dengan MicroPython. Kita akan cobakan mengetikkan variabel ya. Sintak variabel itu tadi, variabel sama dengan nilai dari variabelnya. Nilai yang disimpan itu berapa? Misalkan variabel X ya, panjang tadi. Panjang itu sama dengan 100. Nah, berarti di sini tipe data yang dimasukkan di sini adalah tipe data integer. Nah, ini sudah masuk. Jadi interaksi kita tidak di sini, kita tidak memprogramnya menggunakan Python yang ada di laptop, tetapi kita sudah berinteraksi dengan ESP32. Apa yang kita ketikkan di sini, panjang sama dengan 100 ini, itu sebetulnya sudah interaksi kita pada memori yang ada di ESP32-nya ya. Nah, kalau ingin memunculkan itu nilainya panjang 100, print dari panjang. Nah, itu 100 nilainya. Nah, kalau ingin mengetahui dari tipe datanya, type dari panjang variabelnya ya, kita cetak tipe datanya, tipe dari variabelnya. Nah, jadi kelasnya adalah integer, tipenya adalah integer. Cukup mudah sebetulnya untuk memahami variabel-variabel di MicroPython ini. Nah, sekarang kita lanjutkan.
ke tipe-tipe data. Jadi ada beberapa tipe data yang sering digunakan di dalam MicroPython di sini. Walaupun banyak sekali ya, selain ini ada tipe dataset, terus kemudian apa lagi ya? Banyak sih, nggak hafal saya juga. Ini ada beberapa tipe data. Jadi perbedaan jenis data yang disimpan di memori, definisi dari tipe data. Di mana antara lain, pertama adalah bilangan, yaitu berupa number. Di situ ada integer, ada floating, ada float. Ya, kalau float itu berarti bilangan yang ada koma-komanya itu. Ya. Kalau integer ya bilangan bulat. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian ada string, kemudian ada list, ada tuple, dictionary, boolean, dan byte. Ya. Nah, di sini kita akan cobakan satu-satu. Sebetulnya tipe data di sini sama dengan tipe data yang ada di C ya. Ya, ini adalah bilangan atau ya number di dalam integer di C. Jadi bedanya di sini penggunaannya ya, bedanya tipe data C dengan Python ini bahwa pada MicroPython ini panjangnya itu bergantung dari besarnya memori yang ada di device-nya. Jadi tidak seperti penggunaan di Arduino misalkan ya. Tipe karakternya ini 1 byte, sekian sampai sekian dibatasi. Walaupun sebetulnya sama ya, sama 1 byte itu value ring-nya semacam ini panjangnya. Untuk khususnya untuk integer sendiri, dia panjangnya itu bergantung dari besaran dari memori yang atau device, memori yang ada di dalam device-nya itu. Beda tipe datanya ya. Nah. Ada tipe float, double, long, double. Jadi semuanya udah kalau kita menggunakan MicroPython sudah terdefinisi sendiri. Kita cukup ketikkan saja tipe datanya di sana, itu otomatis sudah langsung mengenali si MicroPython. Bahkan data kompleks pun MicroPython sudah bisa mengenali. Ya. Bilangan imajiner, ya, imajiner itu sudah mengenalinya. Yang ada J-nya itu ya, imajiner itu kalau nggak salah. Ya. Ketikkan saja nama variabelnya, misalkan X sama dengan isi nilai dari nilai imajinernya berapa. Itu sudah bisa mengenali di situ MicroPython. Nah, tadi. Nah, ini sebagai hand-on number-nya. Yang pertama ya. Kalau kita lihat di situ, misalkan X, saya punya variabel X, itu sama dengan 5. Ya. Saya ingin mencetak variabel tersebut, nilai variabelnya. Berarti kan kita harus print, perintah print. Mungkin kalau kita menggunakan bahasa C, itu kita membutuhkan deklarasi yang panjang sekali ya. Panjang ya lebih kurang 5 baris lah. 5 baris. Nah, sekarang di MicroPython. Jadi yang saya contohkan di sini dengan cara REPL tadi ya, bukan save file. Sebetulnya kalau ada IDE, jadi banyak sekali IDE yang digunakan MicroPython ini. Tapi saya mencontohkan yang Tony saja yang lebih, saya pikir lebih mudah. Walaupun ada yang lain. Kita print dari X, variabel X. Saya ingin memprint dari X. Nah, kemudian tipenya apa? Tipe datanya adalah koma, ya, tipe dari X. Oke ya. Nah, koma, kemudian tipe dari X. Nah, jadi di sini nilai 5 yang tersimpan dalam variabel X, jenis tipe datanya adalah integer. Nah, ini cara pemahaman sederhananya.
Nah, sekarang kalau saya punya Y, variabel Y2 titik kosong. Otomatis kita sudah tahu ya bahwa kalau ada koma-komanya ini merupakan floating. Nah, kita print dari Y tipe datanya adalah tipe dari Y. Kita panggil lagi nilai Y-nya. Nah, kelas float 2,6 itu tipe datanya floating. Nah, di sini ada yang bilangan kompleks yang saya sampaikan tadi, pernah saya sampaikan tadi. X itu adalah imajiner, ya, 1 tambah 2J, bilangan imajiner, tentu yang sudah kompleks ya. Jadi MicroPython ini sudah mengenali, otomatis mengenali bahwa itu adalah bilangan imajinernya. Nah, kemudian X salah, itu ada 1 plus 2J. Nah, oke. Tipe data dari Z. Dari Z. Nah, itu adalah kompleks, bilangannya kompleks. Oke. Nah, itu tadi untuk pemahaman tentang bilangan number, bilangan ya. Ada integer, floating, kompleks. Nah, ditambah lagi kompleks yang di sini ya. Nah, kemudian kita ke tipe data yang kedua, yaitu string. String karakter itu sama saja. Jadi string ini adalah satu atau serangkaian karakter yang diletakkan di antara tanda kutip, baik tanda kutip tunggal maupun tanda ganda. Simpel sekali. Bahwa orang awam pun kalau memahami ini mungkin sederhana ya, kayak belajar ya bahasa Inggris, matematika yang sederhana itu, penjumlahan itu memahami tipe datanya. Jadi masukkan saja nama variabel, nama variabel kata, beri tanda kutip 2 ataupun 1, sama saja. MicroPython. Nah, print tipe kata. Untuk mengetahui tipe katanya apa sih sebetulnya? Nah, tipe katanya adalah string. Ya kan? Nah, sama ini. Nah, sekarang ada beberapa yang perlu dipahami di sini. Jadi tipe data yang anggotanya berurut dan memiliki indeks string namanya. Misalkan saya punya kalimat sama dengan variabel kalimat, nama variabelnya kalimat ya. Itu sama dengan MicroPython on ESP32. Nah, kalau kita ingin mencetak lengkap isi dari variabel tersebut, kita ketikkan saja variabelnya. Nah, itu kan ada contohnya ini, contoh-contoh yang perlu kita lihat. Ya. Misalkan saya punya kalimatnya adalah tadi ya kata ya, kalimat itu saya belajar MicroPython. Nah, saya ingin memprint variabel kalimat lengkap. Berarti di situ tinggal print saja, print kalimat. Nah, berarti saya belajar MicroPython. Saya ingin memprint karakter ke 0. Itu kan. Print dari kalimat ke 0.
S, ya kan? Ini ya. Kan? Kita lihat di situ adalah S. Kemudian print kalimat ke min 1. Min 1 berarti yang muncul nanti apa? Yang muncul nanti adalah dari belakang, nilai huruf karakter dari belakang. Karakter satu huruf dari belakang. Dari kanan ya. Saya ingin memprint lagi 4 bagi 7 berarti nanti ada berapa ini? 1, 2, 3, kita lihat saja. Ke 4, 7. 1, 2, 3, 4. Di antara 4 dan 7 berarti BE ya di situ. Muncul BE. Jadi karakter 4 sampai 6. Ada kalimat 4, berarti print dari indeks 0 sampai 3 gitu ya. Gitu. Ya, kalau kita print 0 sampai, jadi setiap karakter, saya belajar MicroPython ini memiliki indeksnya sendiri ya. Karakternya itu mempunyai indeks. Jadi indeks S itu adalah dimulai dari 0, selalu dari 0. Indeks S itu adalah 0, kemudian A itu adalah 1, 2, dan seterusnya. Sekarang kalau saya ingin mencetak indeks ke 0 sampai 5, cukup ketikkan saja 5. Berarti saya ya, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi huruf saya ini yang akan terprint. Kalau ingin mencetak dari 4 sampai 7, ya ini tadi yang muncul adalah BE ini. Karakter BE. Nah, itu tadi string. Jadi berdasarkan indeks. Ketiga adalah list. Jadi di list ini adalah tipe data yang berisi item yang berurut. Dideklarasikan menggunakan tanda kurung siku seperti ini. Misalkan list. Ini ya, list 1, 2, 3. Jadi ini adalah berurut. Dia berurut ini mempunyai indeks masing-masing. On list. Kita coba list. Jadi dia berdasarkan urutan. Misalkan A, saya punya variabel A itu 5,10, kemudian 15, lalu 20, ada 25, kita akan print nilai dari variabel A pada list kedua. Ya. A dari 2, nah, itu adalah 15. Ya kan? Jadi saya ingin mencetak variabel A kedua. Jadi indeks pertama, indeks 0, itu adalah nilai 5. Indeks 1 itu 10, indeks 2 itu adalah 15, jadi berurutan dia.
berurutan. Caranya pun sama untuk mengetikkan atau memprint, mencetak dari seperti yang ada dalam string tadi ya. Jadi print, kemudian ada 0. Misalkan di sini saya cetak aja 0 sampai di antara 0 dan 3. Ya. Ya, berarti ada 5. Jadi 3 tidak diikutkan ya di sini. Kalau 0 sampai 3, indeks ketiga yang 20 ini tidak diikutkan. Jadi di antara itu. Tapi indeks 0 ini masuk. 5, 10, 15. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan tadi kan gini. Kalau kita ketik string misalkan di sini 3 ya. 0, 5, 15 sama dengan 0 sampai sama dengan yang atas. Nah, sekarang kalau ini 5, nah, di sini indeks ke 5 ke atas ya. Jadi 5 itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi indeks ke 5 itu adalah 30 ya sampai ke 40. Nah, itu tadi ulasan tentang list. Sebetulnya kalau diperdalam lagi list ini luas ya untuk pemahaman list ini, tapi sementara ini sampai sini aja. List ya mudah dimengerti. Kemudian tuple. Tuple ini merupakan jenis data lain yang mirip dengan list. Hanya saja sifatnya ini adalah immutable. Artinya dia tidak dapat diubah. Kalau list tadi, misalkan kita ingin mengubah isi dari list, ya, itu masih bisa. Tetapi kalau yang tuple ini, dia sama dengan list. Jadi datanya berurutan, hanya saja isinya tadi tidak dapat diubah. Nah, pendeklarasiannya itu menggunakan tanda kurung. Jadi kita harus berhati-hati ya. Jadi setiap tanda pun di dalam MicroPython ini berbeda mengenalinya nanti. Kalau tadi siku tadi adalah tanda list, dikenali sebagai list. Kalau kurung seperti ini, dia akan dikenali sebagai tuple. Ya, contohnya sama. Kita ketikkan saja variabelnya, kemudian isi dari tuplenya apa. Jadi ini sifatnya tidak dapat diubah. Fix. Berbeda dengan list yang bisa diubah-ubah nilainya. Oke. Nah, ini. Sekarang saya ingin mencoba hand-on dari tab tuple. Variabel white itu 255. 255. Oke ya. Kemudian red itu 255,0. Kemudian di print kita akan melihat isi dari white. Nah, ini isi dari variabel white. Tipe datanya adalah tuple. Ya. Saya ingin melihat dari tipe datanya. Tipe data dari white. Nah, itu kan tuple kan. Kalau tadi list, ini A, kita lihat aja. Tipe A. Nah, itu adalah variabel list. Sekarang saya ingin bedanya, kita lihatkan bedanya. Misalkan list, isi dari A tadi adalah ini ya. Saya ingin mengubah
indeks ke 01 ke 0 lah, ke 0. List dari 0 itu sama dengan 50 misalkan. Oh, maaf, tipe datanya, oh dia tidak di support ya. Tipe data list 0. Maaf, ini pergantiannya agak salah. Referensi. Tipe objek does support item assignment. Nggak lupa juga ini untuk mengganti untuk di list kalau di dalam tuple mungkin penggantinya ini ya, kita ketikkan aja tuple 1 misalkan ya. Sambil mengingat-ingat coba kita lihat yang tuple. Misalkan di situ tadi ya white, red. Perintah dari red. Saya ingin memprint red ke 0. Itu adalah 255. Red ke 1 itu 0. Ya. Saya punya lagi misalkan variabelnya adalah belajar. Nah, belajar agak lambat ya. Belajar itu sama dengan tuple ESP32 ya. Kemudian ini adalah integer isinya. Nah, di situ print tuple, print belajar. Nah, belajar ke 1 SP32. Nah, saya ingin mencoba untuk mengganti isi dari indeksnya. Perintah untuk mengganti ini kita ketikkan tuple misalkan. Oh ya, itu misalkan ya, saya baru ingat. Kalau list tadi untuk menggantinya kita ketikkan saja nama variabelnya. Misalkan di sini ya. Ini tadi saya punya variabel belajar. Ya. Agak lambat. Belajar itu isinya adalah MicroPython ESP34. Maaf, itu 32 seharusnya. Nah, di sini MicroPython ini adalah indeks ke 0, ESP itu adalah indeks ke 1, 34 ini indeks ke 2. Nah, saya ingin mengubah. Berarti kita ketikkan saja belajar dari indeks ke 1 sama dengan Arduino misalkan. Nah, tuple object does support item assignment. Nah, ini dia tidak bisa diganti. Berbeda dengan list yang tadi ya, misalkan saya punya A, saya ingin mengubah variabel A, berarti kita ketikkan A saja. A
A ke 0 ya. Maaf agak lambat nih. Agak lambat. A ke 0 itu 50 misalkan. Nah, kita coba print lagi ya. Ini sudah berganti. List ini sudah diubah pada indeks ke 0-nya. Jadi perintah untuk menggantinya adalah ketikkan saja nama variabelnya, kemudian masukkan nilai indeksnya sama dengan nilai yang akan diubah, nilai perubahannya. Oh, maaf, sorry, salah. A50, berarti kan kita coba print A, ya kan? Ini akan indeks ke 0 itu akan berubah. Untuk yang model list, berbeda dengan tuple tadi. Saya punya ini ya. Ini yang menjadi penanda adalah tandanya. Ini adalah kurung seperti ini adalah tuple. Enter, ya. Saya ingin mengubah belajar tadi. Belajar pada indeks pertama ke 0, misalkan ke 0, ya, variabel belajar di atas. Indeks ke 0 itu sama dengan saya ingin mengubahnya MicroPython diubah ke Arduino. Itu akan tidak bisa karena sifat tuple itu dia tidak immutable tadi ya, tidak dapat diubah-ubah nilainya. Nah, ini untuk tuple. Jika suatu variabel, ini ada sedikit pertanyaan, saya coba untuk kemudian di salah satu baris program bawahnya suhu 12. Sebetulnya untuk mengubah atau mendelete, sebetulnya ada perintah untuk mendelete ya. Jadi jika suatu variabel sudah pernah diisi dengan salah satu tipe data, apakah bisa diisi dengan tipe data yang lain? Misalkan suhu sama dengan 12, kemudian di salah satu baris program doi bawahnya, suhu sama dengan 12 diubah dengan tipe data yang lain ya, karakter. Bisa saja. Perintah kita bisa menggunakan perintah del. Ya. Jadi maka ditentukan dulu di situ apakah itu list, kita bisa mengubah-ubahnya isi dari list, kecuali kalau tadi tipe datanya tuple ya. Tuple ini memang sifatnya dia tidak bisa diubah-ubah. Nah, misalkan di sini saya punya tuple suhu misalkan ya, suhu sama dengan 12. Suhu itu string ya, ini integer 12. Kemudian saya ingin mengubah suhu tadi. Suhu dari 12. Berarti kita harus mendeletkan dulu kan? 12. Suhu misal, maaf, print suhu 12. Bisa saja kita ubah ke tipe data yang lain ya. Suhu tinggal ubah isi variabelnya saja. Diubah lagi. Kalau ingin mendelete, misalkan mendelete nama variabel yang di atasnya, diganti variabel yang baru, ya kita perintahkan saja del dari suhu misalkan. Ya. Nama variabel yang di atas akan diubah lagi. Ya, jadi kalau urutannya di sini misalkan saya punya suhu itu sama dengan 12 berupa integer, saya ingin mengubah isinya menjadi karakter, kita bisa delete suhu dulu misalkan,
dengan mengubah nama yang lain, variabel yang lain, misalkan suhu 12. Nah, jadi seperti ini urutannya, struktur programnya. Bisa seperti ini, atau kalau tipenya tadi dibuat nilainya ini ke dalam nilai list. Ya, misalkan suhu, saya punya suhu. Nah, di sini ada 12 ya dari nilai integer. Nah, ini kan list ya. Kita lihat dulu. Print suhu. Nah, type dari suhu. Nah, ini adalah list. Kalau hanya ingin mengubah, berarti kita harus nilai dulu, nilainya ini kita masukkan ke dalam list. Kita ubah ke nilai suhu dari 0, kita ubah ke 12. Harus nyambung tapi di sini. Karena kalau bisa juga ya, lupa. Di sini 12. Ya. Kita lihat tipe suhu. Tetap tipenya list, cuma isi dari listnya itu dia akan berubah menjadi karakter string. Nah, ini berupa list. Atau dengan cara yang atas tadi ya, suhu ya. Suhu sama dengan 12 del suhu, kita ubah ke suhu sama dengan 12. Jadi tipenya sudah berubah. String ya. Oke, itu tadi tentang list tuple. Kita lanjutkan dengan tipe data yang lain. Nah, ini ya, untuk membuktikan bahwa tuple itu tidak sama dengan list, itu kita bisa membuktikannya seperti ini. Misalkan saya punya variabel listnya itu saya namakan list 1 ya. List 1 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. List 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Tuple 1, tuple 2 juga sama. Jadi apakah tuple itu sama dengan list 2? Kita bisa buktikan di sana. Bahwa list itu berurutan, cuma dia tidak sama dengan tuple. Dan sifat tuple itu adalah immutable. Misalkan saya punya list 1 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. List 2 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Kemudian saya punya tuple, variabel tuple 1. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian tuple 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuple 1 itu sama dengan tuple 2. Oh, nilainya nggak sama ya itu jumlahnya. False. Seharusnya sama itu. Misalkan list 1 sama dengan list 2. Oh, jumlahnya nggak sama itu tadi. Maaf. Ini 7.
Jadi list 1 sama dengan, nah ini true. Sifatnya true. Dia akan, listnya akan sama. Bahwa itu nilainya sama, sama-sama list. Kemudian tuple, misalkan tuple true. Apakah sama tuple dengan list? Tuple 1 false. Dia akan berbeda. Walaupun jumlahnya itu sama ya di sini. Oke, itu tadi tuple. Sekarang dictionary. Dictionary ini merupakan tipe data yang tiap anggotanya terdiri dari pasangan kunci dan nilai, key value. Jadi berpasang-pasang. Ya. Jadi dictionary ini dideklarasikan dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Kalau kita menggunakan dictionary ini, tipe data ini biasanya kalau kita berkaitan dengan data-data yang besar, bisa saja berkaitan dengan atau proyek-proyek IoT ya. Itu menggunakan dictionary. Jadi sintaknya adalah kunci, nilai atau key value. Ya. Misalkan di sini saya punya variabel D, tipenya adalah, tipe datanya adalah saya buat dictionary dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Ya. Dia harus berpasang-pasangan. Saya punya D di situ. D sama dengan kurung kurawal 1 berpasangan dengan 1. Ya. Kemudian integer 2 berpasangan dengan 2. Ya. Ini kurang tanda petik. Kemudian 3 itu berpasangan dengan 3. Keliru. Nah, di sini. Kalau saya lihat tipenya, berarti print tipe dari D class dictionary. Oke ya. Kalau kita lihat variabel D ke 1, print dari D indeks ke 1 itu sama dengan D indeks 1. Nah, D1 adalah 1. Jadi di sini adalah 1, ini adalah 0. Ini adalah indeks 1. Ya. Dan seterusnya. Kemudian print, kalau misalkan saya ingin ketiga, dari nilai D, 3, kemudian D itu adalah 3, D3, ya. Di sini ya, 3 ini sama dengan value-nya adalah 3. K-nya adalah 3. Ya. Ini K-nya 3 integer ini adalah value-nya. Kalau yang ini, maaf, ini bukan berdasarkan indeks, saya lupa. Dictionary ini. Jadi 1 ini adalah K-nya, dan integer karakter 1 ini adalah, atau string 1 ini adalah value-nya. Ya. Kalau saya mengetikkan misalkan print dari D 3, ya, D3 itu sama dengan D 3, akan terjadi error. Karena di sini kenapa? Di sini adalah K-nya, K3 itu tidak ada.
K3 tidak ada. Ya. Itu akan terjadi error. Kecuali kalau di dalam pendeklarasian variabelnya itu masuk nilai 3 ini diganti 3, misalkan ya. Misalkan 3 ini, 3 string ini saya ubah ke 3, sintaknya berubah. Sintak nih. Invalid sintak. Oh, ini dia tidak boleh sama-sama integer. Ya. 3 seperti ini. Waduh, keliru tanda ternyata. Ini ya. Maka dengan print ini mencetak seperti ini, dia tidak error lagi. Karena di situ key-nya sudah tercantum berubah di sini. Dari semula string kita ubah ke integer. Kalau pemahaman itu ada pertanyaan lagi. Kalau di bahasa C kan ada tipe data array. Apakah di MicroPython ada tipe data array? Nah ini tadi Pak. Jadi tipe data di MicroPython ini mungkin kalau kita lihat di array itu kan hampir sama dengan tuple ataupun list ini ya. Saya rasa hampir mirip dengan model list ini. Jadi pendeklarasiannya pun kita tidak susah lagi, kita ketikkan saja nilai-nilai ininya, listnya berindeks. Array itu kan juga berindeks juga kalau nggak salah ya. Itu kita bisa menggunakan array. Array itu kita bisa ubah ke list atau tuple. Kalau datanya itu tidak ingin diubah-ubah. Nah, kita ke boolean. Nah, ini tipe data yang mungkin bisa langsung dipakai ya. Jadi tipe data boolean ini tipe data yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu true dan false, atau 0 dan 1. Dan penulisan true dan false, huruf pertamanya harus kapital dan tanpa tanda petik. Misalkan boolean true, boolean false. Ya, gitu saja. Kita bisa mengetikkan true atau false. Ya. Yang terakhir di sini yaitu byte. Jadi tipe-tipe data yang saya sampaikan ini yang mungkin sering dipakai di dalam MicroPython, pemrograman MicroPython. Termasuk tipe data array yang mungkin di Arduino itu yang di C ya, tetapi di MicroPython ini bisa kita gunakan list. Yang terakhir adalah byte. Jadi di dalam byte ini dia mirip dengan string. Jadi sifat dari byte ini adalah immutable sequence of byte. Jadi urutannya juga tidak dapat diubah-ubah, sifatnya immutable. Urutan yang tidak dapat, jadi immutable sequence ini urutan yang tidak dapat diubah-ubah. Dideklarasikan dengan B nilai byte yang diinginkan. Ya, harus ada tanda B-nya. B nilai byte yang diinginkan. Misalkan di situ saya punya variabel D ya. Di sini ada variabel D, kemudian B, data byte-nya, byte. Ini sudah dianggap berarti nilai ini adalah nilai byte, data byte. Nah, kalau kita print tipe dari D, ya, itu kelasnya adalah kelas byte. Kalau ingin memisahkan data byte, itu dengan perintah dsplit. Ya. D-split. Nah, ini. D-split. Jadi,
data byte-nya tadi dipisah, data sendiri, byte sendiri. Berdasarkan data itu byte atau bukan. Nah, kemudian ada perintah lagi untuk byte ini mengubah byte ke string. Ya, ada D, itu decode, kemudian kita ketikkan UTF 8 untuk mengganti nilainya. Data byte ke string. Ya. Kemudian saya buat variabel baru, misalkan D. Saya ingin mengubah nilainya. Nah, ini sudah berubah setelah dilakukan D decode UTF. Ya, ini berarti variabel D tadi yang semula adalah kelas byte, ya, ini akan berubah menjadi string UTF 8. Ya. Kemudian print type dari X. Nah, kita sudah berubah, X-nya itu sudah berubah menjadi string. Atau membalikkan lagi, mengencode dari string ke byte. Ya, kita perintahnya juga encode. Maaf. De-encode. Bytes object has no attribute encode. Tipe data X. Tipe data X-nya tadi apa ya, lupa saya. Print X. Berarti kita ubah X sama dengan ini ya. Karena encode ya, berarti kan X itu encode dari UTF. Nah, ini. Jadi variabel X-nya tadi diubah ke nilai byte lagi. Nah. X encode data bit encode X1. Nah, ini encode byte. Ini proses mengubah data dalam byte. Itu beberapa tipe data. Dan yang terakhir tentu tidak kalah pentingnya di dalam MicroPython itu ada konversi tipe data ya. Konversi tadi, konversi ada integer untuk mengubah menjadi integer. Jadi mengubah tipe data dari satu tipe data satu ke yang lainnya. Ada cukup diketikkan integer untuk mengubah menjadi integer, kemudian long, float, boolean, karakter, string, bin, hexa, dan okta ya di sini untuk mengubah bilangan okta. Ada beberapa untuk konversi data. Ya. Ada float 45. Nah, berarti kalau seperti ini floating 45 berarti nilai 45 ini ya, float 45 berarti nilai 45 itu akan diubah ke nilai yang semula 45 itu akan diubah ke float nilai integernya. Seperti yang tadi yang mungkin pertanyaan tadi suhu 12 itu bisa diubah ke string dengan cara seperti ini juga. Ya, misalkan suhu itu adalah
apa tadi 12 integer ya. Nah, suhu itu saya ubah ke string str, nilainya adalah 12. Nah, berarti print dari suhu. Ini caranya. Ada konversi tipe data. Ada kasus mau melakukan proses pembacaan sensor. Ada 3 sensor yang berbeda, misal suhu, kelembapan, kecepatan angin. Data ini mau kirim ke server dengan sekali pengiriman. Di server nanti data akan dipecah dan ditampilkan sesuai jenis sensor. Tipe apakah yang cocok untuk proses ini? Apakah kita ketika dikirim ke server tipe data tidak berubah? Kalau di MicroPython tidak ya, kita sudah menentukan lebih awal, bisa menentukan lebih awal tipe datanya. Seperti ini ya, yang saya contohkan ini. Kalau kita ingin membuatnya misalkan berdasarkan list, berdasarkan tuple, kalau ingin fix tetap tidak berubah, datanya itu tetap yang akan dikirimkan, ya kita bisa gunakan tuple saja. Mungkin itu advice dari saya. Masukan dari saya mengenai hal yang ini ya. Jadi nanti data akan dipecah dan ditampilkan sesuai jenis sensor. Nah, kita bisa mengolahnya di sininya, di apa namanya? Di ESP32-nya. Karena ESP32-nya ini sudah memiliki bitnya sudah besar, pengolahan datanya tidak seperti Arduino lagi ya. Dia 32 bit berarti akan hampir mirip dengan pengolahan PC kita, prosesor kita. Nah, ini tadi ya pertanyaan, misalkan kita ingin mengubah dari data integer menjadi tipe data yang lain. Nah, saya punya A, seperti contoh tadi, 100 merupakan nilai integer. Kemudian string str dari A. Otomatis ini sudah berubah nanti. Float dari A. Kemudian kompleks itu sama dengan kompleks dari A, long mengubah ke long dari variabel A diubah ke bilangan long. Name long isn't defined. Seharusnya bisa nih, ada yang salah. Waktunya habis Pak Audia. Oke, udah. Ada pertanyaan lagi mungkin yang mau ditanyakan, silakan. Ini 1 jam 5 menit ya, lebih lah, 1 jam 10 menit ya kita mulai tadi. Ya sekitar 1 jam 5 menit lah ya. Tadi kita mulai kira-kira jam 8 lewat 10 tadi. 15 ya. Tadi kan pembukaan 5 menit. Oke. Baik, kalau sepertinya tidak cukup waktunya Pak ya kalau kita lanjut ke GPIO kayaknya. Iya, saya rasa waktunya kita lanjut minggu depan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit mengulas apa tadi yang disampaikan. Ada berbanyak sekali tipe data yang bisa digunakan di dalam MicroPython ini. Secara umum mungkin mirip dengan bahasa C ya. Kalau saya lihat mirip, cuma mungkin penamaannya agak sedikit berbeda gitu ya. Ada tadi string, ada integer, ada float, ada apa lagi namanya, bilang kompleks, list.
tuple dictionary gitu ya. Kalau saya mau ulas sedikit, untuk penomoran angka itu biasanya menggunakan integer atau float gitu ya. Ada juga kompleks. Kalau dia tipe datanya bit, seperti boolean ya. Ada string, string itu karakter dalam kurung ya, dalam kurung. Nah kalau bit, nah, itu mirip kayak string tapi ada B depannya gitu ya. Lalu ada list tadi kumpulan data ya, untaian data. Lalu ada lagi dictionary. Dictionary itu mirip kayak list ya, cuma kayaknya di sini tipe datanya berbeda-beda ya. Cuma sama dengan list, hanya saja dia sifatnya immutable. Oh, immutable. Oke. Ya. List itu mirip, dictionary mirip seperti list, tapi dia immutable ya, tidak bisa diganti-ganti. Kalau tuple mirip seperti... Ya, yang tuple itu yang mirip seperti list. Oke. Kalau dictionary bisa berbagai apa ya, tipe data ya. Jadi bisa berbagai macam tipe data di sini. Nah, itu pertemuan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan like ya, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga jadi amal jariah kita semua. Bagi yang mungkin ketinggalan materi minggu lalu, bisa dilihat dari dari channel ini. Silakan dilihat, dipelajari. Nah, bagi yang berminat mau mendapatkan sertifikat, itu jangan lupa tidak harus sebenarnya ikut live tiap pertemuan, tapi silakan ditonton semua videonya, dan harus ya wajib ikut post testnya ya. Nah, itu syarat untuk mendapatkan sertifikat gitu ya. Jika memenuhi, maka akan dapat sertifikat dari kami. Nah, itu ada kalimat terakhir mungkin dari narasumber, ada yang mau disampaikan? Saya rasa nggak ada, kita lanjut saja. Oke ya, ini kebetulan cuacanya juga hujan, jadi sepertinya malam minggunya habis ini bisa dilanjut buat yang istirahat, mungkin mau tidur ya. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber, terima kasih kepada audiens. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai sini. Kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.